Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobatku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini jumpa lagi sama Pak De Bakul Bakso Keliling yang baik hati dan tidak sombong, akan merangkum sebuah drama kolosal yang berjudul Jaka Tingkir. Mari simak ceritanya. Capcuso. Kisah berawal dari sebuah desa yang bernama Desa Telomoyo, di mana ada seorang pemuda yang tinggal dengan seorang kakek tua dan anaknya yang bernama Koko. Pemuda itu bernama Jaka Tingkir. Pagi itu Jaka Tingkir menghampiri kakek tua itu, lalu dia berpamitan akan melanjutkan pengembaraannya dan pulang ke Desa Tingkir. Lalu Jaka Tingkir yang tidak melihat keberadaannya Koko, dia pun segera pergi menyusulnya ke sebuah danau yang ditunjukkan kakek tua itu. Pergi ke sungai untuk pamit sama Koko, Kek. Iya. Selamat jalan, Joko Tingkir. Setelah sampai di danau itu, Jaka Tingkir melihat Koko sedang asik bermain. Koko yang melihat kedatangan Jaka Tingkir sangat senang. Jaka Tingkir berpamitan kepada Koko dan berpesan agar menjadi anak yang baik. Koko yang mendengar Jaka Tingkir akan pergi, lalu memberikan sebuah batu supaya Jaka Tingkir selalu mengingatnya. Harus jadi anak yang baik dan menjaga kaki. Ya Paman, Koko berjanji. Tapi supaya Paman tidak lupa lagi pada Koko, ini untuk Paman. Bagus sekali, Kok. Kamu temukan di mana batu ini? Tadi Koko ambil sewaktu Koko mandi di sungai. Benda itu adanya di dalam sana. Ketika Jaka Tingkir sedang berjalan akan meninggalkan desa itu, di tengah jalan bertemu dengan Sri Tanjung, seorang gadis desa yang sudah dianggap Jaka sebagai adiknya. Tetapi rupanya Sri Tanjung salah sangka. Dia mengira kebaikannya Jaka Tingkir selama ini karena menyukainya. Tetapi setelah Jaka Tingkir mengatakan yang sebenarnya, Sri Tanjung pun terlihat kecewa. Tetapi dia pun tidak bisa memaksa Jaka Tingkir untuk mencintainya. Lalu setelah berpamitan, Jaka Tingkir pergi melanjutkan perjalanannya. Sri Tanjung, banyak sekali yang bisa kau lakukan tanpa aku. Aku cuma seorang pengembara. Aku selalu kedinginan, kepanasan. Apa kamu mau hidup seperti itu? Banyak sekali yang bisa kau lakukan tanpa aku. Jaka Tingkir yang sedang berjalan menyusuri padang rumput tiba-tiba dikagetkan seorang pria yang meminta pertolongannya. Dan benar saja tiba-tiba muncul 5 orang pria yang berwajah sangar. Minggir ke sana. Ini urusan kelompok kami. Sekarang jadi urusan saya. Kurang ajar. Jaka Tingkir yang melihatnya dan tidak tega dengan pria yang meminta pertolongannya,
Dia pun harus bertarung melawan 5 pria itu yang ternyata 5 bewok dari Gua Lawa. Pertarungan pun terjadi. Lima bewok yang merasa terganggu dengan urusannya, mereka terus menyerang Jaka Tingkir dengan ilmunya. Tetapi Jaka Tingkir dengan kesaktiannya dapat mengimbangi kelima bewok itu. Serangan demi serangannya berhasil dipatahkan, sampai akhirnya Jaka Tingkir berhasil membuat 5 bewok dari Gua Lawa lari terbirit-birit. Baru saja Jaka Tingkir mau melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ada suara Koko yang meminta tolong dan batu pemberiannya mendadak bersinar. Lalu Jaka Tingkir segera menuju ke danau. Sesampainya di sana, sudah banyak para penduduk dan kakeknya si Koko. Ternyata Koko telah tenggelam. Lalu tanpa pikir panjang, Jaka Tingkir langsung masuk ke dalam danau untuk mencari si Koko. Ketika Jaka Tingkir sedang berada di danau, tiba-tiba diserang buaya. Lalu pertarungan pun terjadi antara buaya dan Jaka Tingkir. Buaya itu terus berusaha untuk memangsa Jaka. Sementara para penduduk yang melihatnya sangat ketakutan dan kakeknya si Koko malah pingsan. Jaka Tingkir yang terus-terusan diserang oleh buaya-buaya di danau itu lalu memutuskan untuk keluar sementara karena terlalu banyak buaya yang harus dilawannya. Scene beralih ketika Jaka Tingkir mau melanjutkan mencari Koko. Tiba-tiba muncul seorang pria yang menuduhnya membuat kekacauan di desa itu. Para penduduk yang merasa tidak pernah melihat pria itu, mereka sempat mencurigainya. Tetapi dengan liciknya pria itu berhasil menghasut warga desa, hingga akhirnya Jaka Tingkir malah ditangkap dan diseret oleh para penduduk desa dan pria itu, lalu diikat dan digantung di salah satu pohon yang sangat besar. Ayo kita tangkap dia. Ayo cepat. Bawa dia. Udah jangan kejar, ayo tangkap saja. Gantung dia. Gantung saja gantung. Ayo terus bawa. Ayo hukum saja dia. Gantung dia. Jangan dicabut. Hei, Jangan. Gantung saja dia di bawah pohon jengkol itu. Di malam harinya muncul rombongan berkuda yang ternyata pimpinannya adalah seorang pria yang menghasut warga desa untuk menangkap Jaka Tingkir. Dia adalah pimpinan perampok yang bernama Burangrang. Mereka semua sengaja telah merencanakan semua itu untuk mengambil harta karun yang tersimpan di desa itu. Burangrang yang sedang masuk menuju desa tiba-tiba dihadang Sinting Juling. Ternyata dia juga sama seorang pimpinan perampok yang sengaja menyamar dan mengelabui Jaka Tingkir untuk menyingkirkan 5 bewok dari Gua Lawa. Kau tidak mungkin mengalahkan 5 bewok dari Gua Lawa, Sinting Juling. Makanya aku pinjam Jaka Tingkir untuk menyingkirkan mereka. Sekarang 5 bewok sudah pergi. Juga Jaka Tingkir. Kau kira kau masuk desa ini karena Jaka Tingkir sudah pergi? Lihat,
lihat di ujung desa sana. Jaka Tingkir. Lalu pertarungan pun terjadi antara kelompoknya Burangrang dan Sinting Juling. Mereka sama-sama memperebutkan harta karun itu dan ingin menguasainya. Lalu di tengah-tengah pertarungan, Sinting Juling tanpa sepengetahuan Burangrang pergi meninggalkan tempat itu dan menyelamatkan Jaka Tingkir yang sedang digantung di atas pohon, dan memberitahukan kepada Jaka Tingkir bahwa sedang terjadi perampokan di desa itu. Jaka Tingkir yang tidak menaruh curiga dan belum mengenal Sinting Juling lalu pergi menuju ke tempat keributan. Sinting Juling sengaja melakukannya agar dengan mudah bisa mengalahkan Burangrang. Perampok. Maaf, siapa kisanak ini sebenarnya? Nanti kita bertemu. Sekarang Tuan tolong ke sebelah sana dan saya sebelah sana. Baiklah, sebentar di sana. Ada apa Tuan? Terima kasih atas pertolongannya. Saya pergi dulu. Singkat cerita, Burangrang yang melihat kedatangan Jaka Tingkir, dia pun langsung menyerangnya. Sementara Jaka Tingkir dengan kesaktiannya, dia berhasil menghindari semua serangannya Burangrang. Jurus demi jurus mereka keluarkan, sampai akhirnya si Burangrang dibuat tidak berdaya oleh Jaka Tingkir. Tangkap mereka! Ayo! Keesokan harinya, ketika Jaka Tingkir dan si kakek sedang berbincang di pinggir danau, tiba-tiba si Oto datang dan melaporkan bahwa Sri Tanjung telah hilang diculik. Lalu Jaka Tingkir segera pergi untuk mencarinya. Ketika Jaka Tingkir sedang berjalan untuk mencari keberadaannya Sri Tanjung, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang meminta tolong. Lalu Jaka Tingkir segera pergi menuju ke arah suara itu, dan benar saja Sri Tanjung sudah berada di tengah danau, di atas sebuah rakit yang sedang dikelilingi banyak buaya. Tentu saja membuat Jaka Tingkir sangat cemas. Baru saja Jaka Tingkir akan menyelamatkan Sri Tanjung, tiba-tiba diserang Sinting Juling dan Burangrang. Dan mau tidak mau Jaka Tingkir harus menghadapinya, dan pertarungan pun terjadi. Sementara itu Sinting Juling yang terdesak dan berusaha mengancam Jaka Tingkir, tidak menyadarinya ada seekor buaya yang mendekatinya lalu menyaploknya. Sementara Burangrang harus tewas oleh ilmunya Jaka Tingkir. Buaya yang habis memangsa Sinting Juling, dia bergerak ke arah Jaka Tingkir dan menyerangnya. Jaka Tingkir berusaha untuk menghindarinya, sementara Sri Tanjung terus berteriak ketakutan. Jaka Tingkir yang berusaha terus menghindari serangan buaya itu, dia menyadari ada sesuatu yang aneh dengan buaya itu. Lalu Jaka Tingkir mengeluarkan batu pemberian si Koko dan menempelkannya di kepala buaya itu. Dan setelah itu keanehan pun terjadi. Buaya-buaya yang berada di situ langsung pergi menghilang. Sri Tanjung dan Koko akhirnya berhasil diselamatkan, dan film pun bersambung.
Oke sobat semuanya, terima kasih yang sudah nonton alur filmnya. Semoga bisa menghibur kalian semua. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan ataupun kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.